Coba kalau ada yang tahu. Tidak ada yang tahu ya. Ya baiklah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Yuk. Robbi shroli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pagi hari ini kita akan menyanyikan Indonesia Raya sebelum belajar ya, biar bersemangat pada pagi hari ini. Ayo berdiri sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa mau mimpin? Yang hafal? Ya, Gilang. Yuk, yuk. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bagus, silakan duduk kembali ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya mengenai benda yang terbuat dari kayu. Apakah anak-anak di sini ada yang tahu benda apa saja yang terbuat dari kayu? Nah, yang tahu silakan tunjuk tangan. Ya, Prita. Apa? Kursi. Bagus. Beri tepuk tangan untuk Prita. Silakan, Gilang apa? Meja. Ya. Rangga apa? Itu. Nah, benar sekali. Itu tadi benda-benda yang ada di sekitar kita. Tapi lebih banyak lagi, seperti kan kursi, meja, lemari, pensil, papan tulis, pintu, itu semua terbuat dari kayu. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, silakan anak-anak baca dulu materi di halaman 10. Baiklah, buka bukunya ke halaman 10. Hey. Baiklah, tadi kan anak-anak sudah membaca materi yang telah Ibu berikan kan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit, yaitu mengenai kayu. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus memotong pohon. Kemudian, mengambil bagian batang yang diolah menjadi berbagai macam benda. Bendanya seperti yang sudah disebutkan anak-anak tadi, yaitu meja, kursi, papan tulis, pintu, lemari, itu semua terbuat dari kayu. Tapi tahukah anak-anak proses pembuatan kayu menjadi benda-benda yang telah kita pakai ini? Yang pertama yaitu diambil dari hutan terlebih dahulu, mencari pohonnya. Yang kedua, kemudian pohon itu ditebangkan. Nah, dan selanjutnya sudah ditebang itu, kayunya itu dibawa ke tempat pabrik sesuai apa yang kita benda yang kita mau. Seperti anak ada yang tahu kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda? Mengapa? Tidak.
tidak ada yang tahu. Ya, karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu biasanya dapat bertahan sampai puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Namun, kelemahan benda berbahan kayu tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Setelah Ibu akan menanyakan satu persatu benda yang sudah kalian sebutkan tadi, serta kegunaannya ya. Ya, kepada Gilang, benda apa? Sebut. Kegunaannya untuk apa? Untuk belajar. Nah, bagus. Beri tepuk tangan untuk Gilang. Selanjutnya, Rangga, benda apa? Kursi. Kegunaannya untuk duduk ya. Selanjutnya untuk apa lagi? Bisa untuk beristirahat juga, tidak capek kan untuk tegak. Nah, selanjutnya Prita. Meja. Lemari. Kegunaannya untuk apa Prita? Baju. Baju untuk apa? Untuk meletakkan baju biar rapi. Sepatu. Apa lagi? Buku. Bagus sekali ya. Semoga kegunaan dan tempatnya itu bisa kalian gunakan dengan baik ya. Iya. Baiklah, dari benda-benda kayu tadi, itu kan semuanya pohon itu diambil dari hutan. Hutan itu memiliki fungsi, yaitu untuk menyerap air. Tetapi kan semakin banyak pembuatan seperti meja, kayu, jadi pohon itu banyak diambil terus-menerus. Nah, maka dari itu, mengapa sering terjadinya seperti banjir, longsor? Karena kebanyakan pohon-pohon itu diambil untuk benda-benda di sekitar kita. Maka dari itu, kalian menggunakan benda-benda itu sesuai fungsinya dan kegunaannya ya. Setelah kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini kira-kira ada yang pernah mengalami atau menghadapi suatu permasalahan tetapi tidak terselesaikan? Pernah ada? Tidak. Ya, di sini kalau ada permasalahan seperti itu tidak dapat diselesaikan, itu dapat dengan cara kita bermusyawarah supaya masalah yang kita hadapi itu terselesaikan. Ada yang tahu apa itu musyawarah? Tidak. Ya, musyawarah adalah suatu keputusan atau memecahkan masalah. Dengan musyawarah akan menghasilkan keputusan yang sudah disepakati. Contoh musyawarah yang sering kita lakukan di sekolah yaitu pemilihan ketua kelas. Nah, itu adalah salah satu contoh musyawarah yang sering kita lakukan. Nah, tujuan dari musyawarah itu sendiri, yang pertama, mencapai kesepakatan bersama. Nah, tadi kan pemilihan ketua kelas itu untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah atau persoalan atau kesulitan yang kita hadapi. Nah, manfaat dari musyawarah itu sendiri, yang pertama, masalah dapat terpecahkan. Yang kedua, dapat menyatukan pendapat yang berbeda-beda. Yang ketiga, membangun rasa kebersamaan. Yang keempat, melatih menghargai pendapat orang lain. Permainan ada baiknya kita melakukan pemanasan. Ayo ikuti Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hari ini kita akan belajar penjas. Materinya tentang menangkap dan melempar bola. Baiklah, di sini Ibu akan mempraktekkan bagaimana cara melempar bola. Gilang, tangkap ya. Tangkap.
itulah materi kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah mengerti semua? Sudah. Nah, semoga materi hari ini dapat dipelajari di rumah lebih lanjut ya, Iya, Bu. dan bermanfaat untuk kalian semua. Baiklah, apabila tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu Tidak. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.